hubungan manusia dengan alam, ini yang tadi saya sebut gending. Gending itu kan instrumen musik. Berarti apa? Kalau diibaratkan dengan gending, berarti konotasinya dia harus seimbang, selaras, dan harmonis. Sama seperti instrumen. Instrumen itu kan ada banyak alat musik yang ditabuh bareng-bareng, itu kan butuh selaras dan seimbang. Mungkin ada gitarnya, ada keyboardnya, ada tamborinnya, mungkin dangdut ada ketipungnya, ada kendangnya, dan ini kan ditabuh bareng jadi instrumental. Ya kalau gending karawitan mungkin ada bonang, ada kenong, ada gong, ada kendang. Itu kan nanti dari situ muncul tetabuhan atau gending. Nah, sastra dan gending ini kan variabel-variabel dalam hidup. Kalau gending sudah harmonis, insya Allah perjalanan kita menuju Allah juga lurus. Jadi selaras. Gending yang selaras lah yang bisa berorientasi ilahiyah. Sastronya berarti benar. Nah, dalam teori sastra gending ini berarti tugas kita sebagai manusia adalah menjalin hubungan yang ideal dengan alam. Hubungan yang ideal dengan alam membuat kita mudah mengarahkan orientasi kepada Tuhan. Kalau hubungan dengan alam rusak, alam semesta kehilangan ritme harmonisnya, yang terjadi kekacauan-kekacauan. Kekacauan-kekacauan dalam hidup ini membuat kita semakin jauh dari orientasi ilahiyah. Ya, bagaimana kita bisa berjalan mendekat kepada Tuhan kalau kehidupan kita di dunia ini kacau balau? Jadi kita tegak berdiri saja tidak bisa, wong sekeliling kita kacau, apalagi berjalan menuju Allah, menuju Tuhan. Maka itu nanti di sastra gending itu Sultan Agung ada satu bait yang menyatakan seperti ini. Pramila gending yen bubrah gugur sembahe maring widi. Batal wisesaning salat tanpa gawe ulah gending. Dene ngaran ulah gending tukireng swara linuhung amuji asmaning dat swara saking osik wadi osik mulya wataring cipta surasa. Dalam bahasa Indonesianya, maka gending apabila rusak pula peribadatan kepada Tuhan, batal kekhidmatan sembahyang tanpa guna melakukan gending. Adapun tembang gending itu melalui irama yang agung memuji asma zat, irama dari kedalaman rahasia mengendap dalam sukma. Ini sinom bait pertama. Jadi kalau gending, ritme alam, harmoni kita dengan alam semesta rusak, ya hubungan kita dengan Tuhan pasti juga rusak. Kekhidmatan sembahyang juga terganggu, batal. Nah, ini sebenarnya teori yang disampaikan oleh Sultan Agung dalam serat Sastra Gending. Jadi ini mengajarkan kita menjaga ritme relasi kita dalam hidup ini, menjaga irama lahir batin kita, menjaga irama relasi kita dengan alam semesta sekeliling kita. Jadi ini memahami hubungan alam dan manusia secara relasional. Oke, kita ibaratkan dengan sastra dan gending. Baik, itu tadi kita pinjam dua teori dari
Ronggo Warsito dan Sultan Agung. Kita lanjutkan ke aspek memayu hayuning bawana lagi. Nah, nanti ada 3 kunci dalam konsep memayu hayuning bawana ini. Ini ada beberapa peribahasa yang tiga-tiganya ini kunci dari memayu hayuning bawana. Yang pertama, rahayuning bawana kapurba waskitaning menungso. Yang kedua, dharmaning menungso mahanani rahayuning negara. Yang ketiga, rahayuning manungso dumadi krana kamangnusane. Jadi yang pertama ini kesejahteraan semesta. Yang kedua, kesejahteraan negara. Dan yang ketiga, kesejahteraan manusia sebagai pribadi. Ini ada hubungannya nanti, ini satu level. Yang pertama, rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa. Kesejahteraan dunia tergantung kewaskitaan manusia. Jadi ini kan tugas kita mewujudkan memayu hayuning bawana. Hasilnya ya rahayu. Rahayunya alam semesta. Rahayunya alam semesta itu cirinya adalah bergantung pada waskitaning manungso, kewaskitaan manusianya. Waskito itu kalau teman-teman belajar khazanah ilmu Jawa, waskito itu orang yang wawasannya sangat luas, pengetahuannya sangat mendalam, baik tentang masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Makanya kadang-kadang secara mudah orang yang waskito itu disebut orang yang bisa membaca masa depan saja. Sebenarnya bukan membaca masa depan, tapi karena wawasannya sangat luas, orang yang waskito ini, beliau bisa niteni dari masa lalu untuk memahami masa kini dan meramalkan apa yang nanti terjadi di masa depan dengan melihat gejala-gejala yang ada di masa kini. Oleh karena itu orangnya terus disebut waskito. Jadi waskito itu orang yang kemampuan bacanya luar biasa sehingga dia bisa niteni. Tidak hanya untuk membaca fenomena hari ini, tapi juga untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi waskito kuwi tegese babakan opo bae titi lan ati-ati marang samubarang kan wus kedaden utawa kang durung kedaden. Nah, alam semesta ini akan rahayu, berarti memayu hayuning bawana sukses ketika manusianya waskito. Berarti manusianya mau membaca, mau belajar, kemudian menghidupkan ilmunya, mewaspadai, hati-hati terhadap perilakunya. Sehingga tidak merusak hidup di masa depan. Nah, jadi kuncinya itu berarti kunci memayu hayuning bawana itu ya rahayuning bawana kapurba waskitaning menungso. Tergantung kewaskitaan kita. Maka jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca fenomena-fenomena alam. Karena dari situlah nanti kita bisa memedomaninya untuk hidup dan siap-siap untuk apa yang akan terjadi di masa depan dengan bekal pembacaan kita terhadap masa lalu. Baik, itu kunci yang pertama. Jadi kita butuh orang-orang yang waskito. Nah, jalannya kemudian adalah dharmaning menungso mahanani rahayuning negara. Yang kedua ini sebenarnya menjelaskan
untuk lahir memayu hayuning bawana ada tahapan-tahapannya, antara lain yaitu rahayuning negara. Kesejahteraan, keselamatan satu negara, satu wilayah. Karena ya tidak mungkin kan keindahan alam semesta tapi negara ini rusak. Nah, berarti perjuangannya harus diawali dari perjuangan memayu hayuning bawana di level sekup lingkungan kebangsaan kita sendiri, negara kita sendiri. Tergantung pada kewaskitaan manusia, yaitu manusia yang mau menetapi dharmanya sesuai tempat di mana dia tinggal. Dharmaning menungso, mahanani rahayuning negara. Tugas hidup manusia akan membuahkan keselamatan satu bangsa atau negara. Nah, ini level untuk menuju memayu hayuning bawana. Kan tidak mungkin dunia ini secara level alam semesta tertib, tapi di negara sendiri tidak tertib. Itu kan kebalik. Jadi ketertiban-ketertiban kecil-kecil inilah nanti yang membuahkan ketertiban di level semesta. Berarti kita peduli pada lingkungan kita, ekosistem sekeliling kita. Dari situ nanti perlahan-lahan akan meningkat menjadi indahnya alam semesta secara umum, secara global. Jadi tidak ujuk-ujuk ke alam semesta secara besar. Itu dharmaning manungsa, mahanani rahayuning negara. Berarti manusia yang harus menjalankan dharmanya sesuai tempat di mana dia tinggal. Berarti kita melihat ekosistem alam di sekeliling kita dan kita jalankan dharma kita di situ sebagai manusia. Terakhir kuncinya rahayuning manungsa dumadi krana kamangnusane. Nah, manusia itu sendiri yang waskita, yang menjalankan dharma, kesejahteraannya, kesuksesannya, kuncinya apa? Kemanusiaannya. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas tadi, manusia yang menjalankan dharma, sehingga negara sejahtera, lingkungan sekelilingnya semakin indah, sehingga nanti pada akhirnya alam semesta juga indah. Karakter utama yang harus dia miliki adalah kamanungsane. Kamanungsane itu kemanusiaannya. Jadi berarti kalau dalam konteks Jawa, kemanusiaannya itu berarti budi pekertinya, tata kromonya, subositonya, dan lain sebagainya. Bagaimana dia menjadi manusia yang memiliki karakter manusia dan memanusiakan yang lainnya. Nah, itu kuncinya ada di situ ternyata. Nah, dari 3 pepatah ini berarti ada 3 kunci untuk mewujudkan memayu hayuning bawana. Yang pertama, kewaskitaan, keluasan wawasan, keluasan pandangan keilmuan kita tentang alam. Yang kedua, dharma, kemauan kita untuk bertindak menjalankan tugas, biar ilmu tidak hanya selesai jadi ilmu, tapi juga kita jalankan, kita hidupkan, khususnya diawali dari lingkungan sekeliling kita. Dan yang ketiga, kemanusiaan. Jadi waskita, dharma, dan kamanungsan, kemanusiaan kita. Itulah kuncinya memayu hayuning bawana. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kalau ini kemudian kita bahas derivasinya. Derivasi itu berarti manifestasinya, perinciannya. Kalau dalam ranah alam, dalam ranah ekologis.
Karena membahas memayu ayuning bawana ini kan bisa dari aspek manusianya. Dari aspek manusianya yaitu tadi manusia yang waskita, manusia yang mau menjalankan dharmanya, manusia yang mau menghidupkan kemanusiaannya dengan akhlak moral, tata krama dan lain sebagainya. Kalau dari sisi alamnya, kalau tadi manusianya, ini dari sisi alamnya. Secara alam semesta, secara ekologis, membahas memayu ayuning bawana itu ya bisa diderivasikan. Derivasi itu dirinci, didetail dalam beberapa bab, beberapa bagian kajian. Yang ini masing-masing ya menjadi tanggung jawab yang ahlinya masing-masing. Misalnya memayu ayuning tirta, memperindah indahnya air. Nah, ini berarti hubungannya dengan air. Memayu ayuning wana, ini berarti hubungannya dengan hutan. Memayu ayuning samudra, ini pasti hubungannya dengan lautan. Memayu ayuning hawa, hubungannya dengan udara agar tidak polusi, tidak tercemar dan lain sebagainya. Memayu ayuning bantala, ini hubungannya dengan tanah. Memayu ayuning budaya, hubungannya dengan budaya. Dan memayu ayuning manungsa, hubungannya dengan manusianya sebagai bagian dari alam. Nah, ini tadi saya sebut masing-masing menjadi tanggung jawab bidangnya sendiri-sendiri. Mungkin bagaimana cara melakukan pelestarian, memperindah bidang kehutanan, ya mungkin yang ahli tentang hutan bisa menjelaskan gimana cara kita melestarikan ekosistem hutan, gimana cara kita tidak mencemari air, lautan, tanah, atau udara. Dari aspek budaya, mungkin ahli budaya bisa menjelaskan mana tradisi-tradisi budaya-budaya yang mendukung memayu ayuning bawana dan mana yang justru sebaliknya. Dari sisi manusia juga begitu, mungkin ahli-ahli psikologi, sosiologi, antropologi bisa menjelaskan perilaku manusia yang relevan, cocok dengan memayu ayuning bawana yang mana, yang tabrakan yang mana. Jadi ini wawasan-wawasan ekologis ini ya mestinya saya tidak bisa kalau membahas satu-satu, wong saya bukan ahlinya. Seperti apa cara mengkonservasi, melestarikan hutan biar dia sesuai dengan jati dirinya sebelum dirusak oleh manusia. Cara memahami konservasi udara, tanah, air, dan lain sebagainya. Ya semoga ahlinya masing-masing mau untuk berbagi wawasan tentang ini. Karena ini salah satu kunci hidup sejahtera kita di muka bumi. Baik, jadi kalau tadi kunci dari aspek manusianya, kalau ini kunci dari aspek alam semestanya. Nah, sekarang kita masuk ke strateginya. Strategi kita menjalankan memayu ayuning bawana itu bisa antara lain. Ini hanya antara lain ya, karena kalau sudah strategi itu kan mungkin setiap wilayah, setiap tempat beda-beda. Kalau ini level abstrak saja, secara ideal bisa melakukan namanya trino atau 3N. Trino itu apa saja? Yang pertama adalah niteni. Yang kedua niroake. Yang ketiga nambahi. Nah, jadi kalau ada yang tanya bagaimana caranya memayu ayuning bawana secara praktis, bisa dengan cara niteni, niroake, dan nambahi. Niteni itu mengingat-ingat,
Mengingat-ingat itu berarti mengenali, memahami, dan mengingat-ingat. Di dalam budaya Jawa terkenal sekali namanya ilmu titen. Ilmu titen itu ilmu yang mengingat-ingat. Jadi dititeni. Oh, kalau memang ini dan itu variabel yang muncul, besok mesti muncul itu lagi. Ah, itu namanya niteni. Oh, kalau hawanya kayak gini, ini berarti sedang musimnya mau ganti ini. Nah, itu niteni. Orang Jawa punya banyak konsep, banyak teori yang dasarnya niteni ini. Ada misalnya yang luar biasa tentang pranoto mongso. Pranoto mongso itu pemahaman tentang musim. Ini nanti bisa dipakai oleh para petani. Kapan harus mulai tandur, kapan harus jangan nanam padi dulu, kapan hujan turun, kapan panas akan datang, itu pranoto mongso. Ditulis berdasarkan niteni. Kadang-kadang sampai hal-hal yang unik-unik, sampai detail. Misalnya sampai ilmu tentang firasat dari gejala-gejala tubuh kita. Misalnya itu ada kedutan misalnya. Oh, kalau kedutan maksudnya bagian tubuh yang bergetar. Kalau kedutan di mata kiri, isyarat apa? Kalau yang kedutan mata kanan, isyarat apa? Kalau yang kedutan telinga kanan, telinga kiri. Ada juga tentang tahi lalat. Kalau orang tahi lalatnya di sini berarti dia apa? Tahi lalatnya di situ dia apa? Yang lebih populer lagi termasuk hitung-hitungan. Ini kalau anak lahir hari apa, bulan apa, tanggal sekian, bulan sekian, itu cirinya ini. Kalau yang wetonnya sekian, cirinya begini. Nanti setelah dihitung-hitung, wah ini kalau anak lahir bulan ini, tanggal ini, ketemu bulan ini, tanggal ini, itu rasanya kok tidak cocok ya. Nanti wataknya berlawanan ini. Nanti tidak langgeng macam-macam. Itu ya semoga lah, setuju tidak setuju. Tapi ini sebagian dari ilmu titen. Ilmu titen itu mengamati dari gejala-gejala yang ada sebelumnya, kemudian dijadikan pemahaman untuk peristiwa-peristiwa selanjutnya. Nah, bisa, karena alam ini kan ada sunnatullahnya. Sunnatullah itu berarti ada pola-polanya. Orang Jawa masuk sampai detail itu yang dititeni sampean. Tapi yo, teman-teman, bisa paling tidak dari aspek niteni ini kita ingat-ingat yo, untuk dalam skala-skala umum saja. Misalnya, oh kalau tanaman ini butuh matahari, kalau yang itu tidak butuh kena sinar matahari. Kalau kucingku yang ini makanan kesukaannya ini, kalau dikasih makanan ini dia malah muntah. Itu kan sederhananya begitu ilmu niteni itu. Jadi kita pahami, kita kenali karakter ekosistem di sekeliling kita. Itu namanya niteni. Setelah itu ada niroake. Niroake itu menirukan. Kalau niteni itu kita belajar keluar, kemudian kita ingat-ingat untuk ketepatan sikap kita terhadap apa yang terjadi dari apa yang kita pelajari tadi. Tapi kalau yang kedua ini niroake ini, kita tidak hanya belajar keluar, tapi juga belajar ke dalam tentang diri kita sendiri. Jadi niroake itu ya kita setelah ngerti ilmunya, memedomani, mengikuti, menirukan, mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri. Itu namanya niroake. Jadi kan kita juga merupakan bagian dari alam semesta sekeliling kita. Maka kita juga bisa menirukan apa yang dilakukan oleh alam. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari alam. Itu namanya niroake. Nanti ada banyak teori para bujangga misalnya. Kalau ada teori misalnya, teori namanya Astobroto. Teori Astobroto itu teori untuk para pemimpin. Ini nasihatnya Rama pada adiknya Bharata. Jadi pemimpin itu misalnya begini. Ini niroake. Ikutilah seperti jalannya
matahari. Karena matahari itu selalu memberi semangat dan daya dan kekuatan pada yang di bawahnya. Kalau kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin seperti bumi. Bumi itu selalu jadi tumpuan, selalu jadi sandaran, selalu memberikan apa yang dibutuhkan. Jadilah seperti bintang. Bintang itu berarti pemimpin yang bercita-cita tinggi, yang harus dicapai untuk menggapainya dengan susah payah, dengan tirakat. Jadilah seperti rembulan, memberi cahaya dalam kegelapan, memberi kesejukan, memberi kenyamanan. Jadilah seperti angin yang senantiasa membaur di tengah-tengah masyarakat, memberi kesegaran. Jadilah seperti samudra yang luas, wawasannya luas, hatinya mampu menampung apapun. Jadilah seperti api yang cekatan, tuntas menyelesaikan segala masalah. Jadilah seperti air yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan lingkungan sekelilingnya. Nah, ini Astobroto, pelajaran dari Rama Wijaya pada adiknya Bharata. Nah, ini contoh niroake, jadi menirukan perilaku alam untuk kebaikan kita. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari alam. Ini juga bagian dari memayu ayuning bawono, karena kita sendiri juga bagian dari alam. Nah, yang ketiga, kalau memang bisa, nambahi. Nambahi ini memberi nilai tambah terhadap alam semesta. Inilah memayu ayuning bawono. Kehadiran kita menambah keindahannya. Alam semesta ini sudah indah, begitu kita ada di sana, keindahannya tambah tampak. Alam ini sudah rapi, kita hadir ke sana tambah rapi, karena kita dengan akal budi kita ikut menyumbang menata kerapian-kerapiannya. Alam semesta ini sudah bermanfaat, tapi kehadiran kita membuat alam ini tambah manfaatnya berlebih-lebih dengan kemampuan kita mengelola apa yang ada di dalamnya. Nah, itulah memayu ayuning bawono. Jadi, bagaimana cara untuk kita mampu memayu ayuning bawono? Bisa dengan cara niteni atau niroake. Alhamdulillah kalau bisa nambahi.